Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan kelompok 1 latihan dasar calon pegawai negeri sipil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai materi bela negara. Bela negara merupakan hal yang penting bagi kita sebagai warga negara karena dapat mendorong kita untuk senantiasa berkontribusi bagi negara. Terdapat 5 nilai-nilai bela negara yang perlu untuk kita pahami, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Kelima nilai tersebut akan dijelaskan oleh saya, Anggi Wirapamudi, dan anggota kelompok lainnya. Cinta tanah air merupakan nilai bela negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan negara, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Saat ini, realisasi Indonesia Emas 2045 terancam, yang salah satunya diakibatkan oleh hedonisme yang ditunjukkan oleh generasi. Hedonisme generasi muda ditunjukkan dengan banyaknya pemuda yang mengkonsumsi rokok, makanan, dan minuman ringan yang telah dikonsumsi sehari-hari sebagai suatu kebiasaan, khususnya dalam pergaulan antar pemuda. Sebagai suatu kebiasaan, konsumsi rokok dan jenis-jenis makanan tersebut menjadi sulit untuk dihilangkan. Sikap hedonisme yang ditunjukkan oleh generasi muda menyebabkan Indonesia sulit untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah untuk menjadi negara maju. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penting untuk menerapkan nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air yang dapat diamalkan melalui berbagai cara seperti dengan belanja produk lokal dan juga melakukan investasi. Belanja produk lokal merupakan bentuk cinta tanah air yang dapat membantu mendukung realisasi Indonesia Emas 2045. Karena dengan belanja produk lokal dapat menstimulasi perekonomian khususnya kalangan kelas menengah. Selain belanja produk lokal, investasi juga merupakan bentuk cinta tanah air yang dapat membantu mendukung realisasi Indonesia Emas tahun 2045. Tersebut merupakan bentuk pengamalan cinta tanah air sebagai wujud bela negara yang dilakukan oleh warga negara untuk mendukung realisasi cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara bukanlah sekedar kewajiban, melainkan wujud nyata dari kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Bela negara dimulai dari hal-hal sederhana, seperti sadar akan pentingnya upacara peringatan hari-hari besar nasional. Saat kita hadir memberikan hormat kepada bendera, kita tidak hanya melaksanakan sebuah tradisi, tetapi juga memperkuat rasa cinta kita kepada tanah air. Melalui momen-momen seperti ini, kita mengingat kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan persatuan bangsa. Namun, bela negara tidak hanya berhenti di situ. Disiplin adalah salah satu wujud nyata dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya dalam dunia kerja, disiplin untuk datang tepat waktu merupakan cerminan tanggung jawab kita, tidak hanya kepada pekerjaan, tetapi juga kepada bangsa ini. Ketika kita bekerja dengan penuh kedisiplinan, kita turut berkontribusi pada kemajuan negara dan memperkuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal-hal yang sering saya temui di Kota Bandung adalah makin banyaknya atau makin maraknya geng motor yang meresahkan warga, di mana geng motor ini pada awalnya dibentuk atau didirikan sebagai ajang untuk menyalurkan hobi, baik yang suka untuk memodifikasi sepeda motor ataupun yang suka atau memiliki hobi touring ke berbagai daerah wisata. Namun dalam perkembangannya, geng motor ini berubah menjadi sebuah kelompok yang meresahkan, di mana sering terjadi perkelahian, kemudian tindak kriminalitas, bahkan mungkin yang lebih parah adalah terjadinya perampokan ataupun pembegalan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Hal ini cukup memprihatinkan bagi saya karena sebagai seorang akademisi atau bisa dibilang seorang pendidik
yang sehari-hari bertemu dengan mahasiswa, saya merasa ini adalah tanggung jawab saya untuk memberikan video edukasi kepada teman-teman mahasiswa ataupun siswa di luar sana. Dalam artian, untuk Pancasila sendiri, kita ada 5 sila, di mana untuk kasus geng motor ini, saya rasa geng motor telah melanggar 2 pasal atau 2 sila, yaitu sila 2 di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat Bandung, terutama orang-orang yang sering bekerja di jalanan, akan merasa sangat resah serta khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi hal kepada mereka. Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa saya sarankan kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama tentu kepada para pelaku ataupun para siswa dan mahasiswa, silahkan bisa mencari ataupun bisa menemukan hobi yang lebih positif. Dalam hal ini, kita tidak melarang untuk teman-teman berkumpul dalam suatu kelompok, tapi dalam artian juga jangan sampai berkumpul dalam suatu kelompok itu memberikan kebahayaan kepada seseorang lainnya. Yang kedua, mungkin kepada orang tua, mohon bisa lebih diawasi lagi untuk para anak-anaknya. Begitu pula dengan masyarakat, ajaklah dan rangkulah para kaum muda ini untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan, kemasyarakatan, serta keagamaan. Dan yang terakhir, mungkin kepada para pihak aparat keamanan, anggaplah bahwa anak-anak muda ini sebagai rekan, jangan dianggap sebagai seorang tersangka ataupun kriminal. Karena makin mereka dianggap sebagai seorang kriminal, maka mereka akan semakin membuktikan diri bahwa mereka memang adalah seorang kriminal. Penerapan nilai bela negara selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam dunia pendidikan, penerapan nilai bela negara tersebut dapat dilakukan pertama, sebagai seorang dosen yang rela meluangkan waktu di luar jam kerja untuk membimbing mahasiswa dalam penelitian, skripsi maupun tugas akhir dapat menunjukkan sikap berkorbanan bagi seorang. Kedua, mengikuti kegiatan apel rutin setiap Jumat pagi yang diselenggarakan oleh universitas. Berpartisipasi aktif dan rutin dalam mengikuti apel pagi menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar wajib bagi tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan yang bergabung di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lingkungan Universitas 11 Maret, penerapan indikator bela negara nomor 5 ini dapat dilihat pada usaha-usaha pihak kampus dalam menjaga kesehatan sivitas akademika, baik fisik maupun mental. Salah satunya dapat dilihat pada layanan kesehatan mental bernama Ruang Bercerita yang dikelola oleh BEM Universitas 11 Maret. Hal ini sangat penting sebagai ruang untuk meluapkan perasaan-perasaan negatif yang pada akhirnya dapat menjaga kesehatan mental warga UNS sehingga memiliki kemampuan untuk meregulasi mental yang baik sebagai modal awal untuk melakukan bela negara. Selain itu, penerapan indikator bela negara nomor 5 ini dapat dilihat pada event rutin kampus seperti senam bersama tiap Jumat pada tingkat universitas maupun fakultas. Antusiasme warga UNS dalam menjaga kesehatan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada setiap sore selalu ramai warga UNS yang melakukan olahraga di lingkungan kampus yang rindang dan nyaman. Demikianlah kiranya penerapan nilai-nilai bela negara pada kehidupan pendidikan dan kampus. Semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita untuk dapat melaksanakan bela negara di kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 1 Angkatan 11, salam.